Oke, brosis. Oke, kita bahas apa nih? Fisika, materi favorit kalian ya. Favorit untuk dilupakan. Oh, enggak ya. Untuk kita selesaikan. Oke, mantap. Semangat sekali kalian ya. Posisi sebuah benda di sepanjang sumbu X mengikuti ini dia. Ini berarti persamaan posisinya atau fungsi posisinya ya. Fungsi T yaitu XT sama dengan min 4T tambah 2T kuadrat. T itu biasanya waktunya ya. Dengan satuan X adalah meter dan T waktunya lah detik. Pada selang waktu dari T sama dengan 2, kita anggap misalnya ini T1 gitu ya, 2 detik sampai T kedua 4 detik, perpindahan dan percepatan rata-rata benda tersebut adalah ya udah tinggal kita masukkan doang nih. Kita punya persamaan posisinya adalah X. X sama dengan apa itu? Min 4T ditambah 2T kuadrat. Ngerti ya? Sip, cakep. Terus berikutnya kita dicari apa tadi? Perpindahan dan rata-rata dan percepatan rata-rata. Perpindahan kita akan cari. Oke, sip. Kita akan mencari V. V itu turunan dari X. Turunan dari posisinya. Berarti kita tulis dulu sini. Untuk mencari V, V itu sama dengan turunan dari X. Karena ini S ya. X itu adalah jarak atau S. Berarti turunannya adalah jadi min 4 ditambah 4T. Ini persamaan S-nya, jaraknya. Ini persamaan waktunya. Oke, sip, ngerti ya sampai sini ya. Oke, kalau ditanyakan jarak 1 atau posisi pertama itu saat T-nya berapa? Ya, posisi pertama saat T-nya sama dengan 2 second tadi. Berarti masukin ke sini. Ya, T-nya diganti dengan 2 min 4 kali 2, berarti min 8. Ganti 2 juga, 2 kuadrat 4 kali 2 8. Sip, berarti posisinya 0. Saat di T sama 2, di second kedua atau di detik kedua, posisinya di 0. Oke, kita cari di posisi kedua sekarang. Posisi kedua saat T-nya itu mana tadi? Ini dia. T-nya di 4 detik. Nah, berarti T sama dengan 4 atau 4S. Berarti sama dengan ganti 4. Min 4 kali 4 min 16. Ditambah 4 kuadrat 16. 16 kali 2 32. Berarti jawabannya 16. Oh gitu. Jadi perpindahannya delta X-nya berarti X2 kurangi X1 gitu ya. Itu 16 kurangin 0 yaitu 16. Cakep. Berarti 16 meter ya. Sip, berarti yang benar 16 meter perpindahannya. Cari yang 16. Ini 16, ini bukan. Ini bukan. Berarti tinggal A, D, E. Mantap. Ngerti? Ngerti. Terus kita cari V-nya. V1 itu saat T-nya 2. Nah, di kecepatan pertama itu saat T-nya 2 detik itu. Kecepatan ini dia. Kita pakainya ini ya. Berarti min 4 ditambah 4 kali T. 4 kali 2 8. Berarti berapa? 12. Oke, berarti ini kecepatan pertama atau ini meter per second. Gitu ya. Sip. Kecepatan kedua saat T-nya 4 juragan. Oke. T-nya 4. Berarti ini min 4. V-nya tetap min 4. Ditambah ininya 4T. 4 kali 4 16. Sempat nggak sempat harus dibalas. Oke. 16 kurangi 4 berarti ini bukan 12. Kan min ya. Ini 4 sorry. Sorry Mas Bro. Sip. Yang ini min 4 tambah 16 12. Ini 12 baru. Meter per second. Gitu ya? Sip. Yang ditanyakan percepatannya. Percepatan rata-rata. Gitu ya. Jadi perubahan apa nanti? Perubahan. Betul, kecepatan dibagi dengan perubahan jarak. Ya. Perubahan waktu, maaf. Gitu ya. Perubahan kecepatan berarti 12 sama 4. 12 min 4. Waktunya 4 sama 2. Gitu ya. Berarti sama aja 8 per 2. Atau hasilnya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Gitu kan? Cakep. Gitu ya. Berarti kita dapat tuh
perpindahnya 16, percepatannya adalah 4. Berarti 16 sama 4. Ada? Ada, ini dia. Mantap, surantap. Oke, gitu. Jadi intinya di mana tadi? Di sini. Kita dapat X-nya atau S-nya, terus kita cari V-nya. Setelah ketemu, masukin. Ya, masukin ke persamaannya. Berarti perpindahannya dapat, setelah itu kita masukin untuk mencari percepatannya. Oke? Sip, cakep. Ngerti ya? Insya Allah mudah. See you, dadah. Oke bro sis, mas bro, mbak sis. Oke, nah, ini terusnya agak kecil nggak apa-apa ya, karena kita crop dari soal aslinya nih. Oke, ini kita punya grafik yaitu hubungan antara S dan V. Oke, gitu ya. Kita baca dulu soalnya. Sebuah balok bermasa 4 kg didorong oleh suatu gaya konstan sebesar 40 Newton. Oke, kebayang ya. Balok bergerak di sepanjang lantai mendatar kasar dengan laju sebagai fungsi seperti pada grafik. Nah, laju sebagai fungsi seperti pada grafik ini ya. Jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, nilai koefisien gesek kinetik antara balok dan lantai adalah, berarti yang dicari adalah mu-nya. Nah, yaitu koefisien geseknya. Oke, kita dapat. Nah, ini grafiknya kalau kita gambar ulang nih, kayak gini nih. Kita grafiknya gambar ulang ya, biar agak sedikit bercahaya. Gitu ya. Kita agak sedikit bercahaya. Ini fungsinya fungsi S, fungsi T, maaf, second. Gitu ya. Ini fungsinya fungsi kecepatan meter per sekon. Oke, sip, gitu ya. Terus di sini ada seperti ini. Nah, sebentar. Gini ya. Saya bikin seperti ini. Sip, gitu. Oke, lanjut. Di sini saya langsung pertemukan aja nanti di sini nih ya. Oke, kalau kita ambil nih di sini 5 kecepatannya 5. Nah, ini kecepatannya 5. Nah, di sininya nanti ketemu berapa tuh? Di sininya ketemu 1 waktunya ya. Oke, sip. Oke, jadi saat kecepatannya 5 meter per sekon itu terjadi saat T-nya sama dengan 1. Jadi kalau ditanyakan percepatannya, kita dapat percepatan itu kan delta V per delta T, ya nggak? Delta V-nya dari sini ke sini. Nah, berapa ini? 5. Oke. Delta T-nya dari sini ke sini, perubahannya ya. Ini ke sini disebutnya delta V-nya, sedangkan ini ke sini ini delta T-nya. Oke. Berarti tinggal 5 per 1, yaitu 5. Oke. Berarti 5 meter per sekon kuadrat. Cakep. Oke ya. Sip. Gimana nih, kita akan gunakan hukum Newton kedua nih. Oke, masih ingat gak nih bunyi hukum Newton kedua? Ada yang masih ingat? Lupa ya. Sigma dari F sama dengan M kali A. M kali A. Oke, gitu ya. Kita punya gaya dorong tadi ya. Didorong dikurangi dengan gaya geseknya. Oke. Sip. Sama dengan M kali A. Gaya dorongnya diketahui tadi berapa? 40 mana? 40 Newton. Berarti sini 40. Oke. Gaya geseknya kita belum tahu nanti. Sama dengan M. M-nya berapa? Yap, betul. M-nya masanya 4 kilo. 4 kilo. Percepatannya dapat 5 tadi. Berarti 5 ya. Sip, oke. Berarti 40 min F sama dengan 20. Berarti F-nya berapa? 20. Ya kan ya? Berarti F-nya gaya geseknya adalah 20. Oke. Sedangkan gaya gesek itu rumusnya mu gesek. Gitu ya. Kali N. Oke. Berarti kita cari mu-nya kan. Koefisien gaya geseknya berarti sama dengan F dibagi dengan N. Gitu. Oke.
F-nya berapa? 20. Dapat. F-nya 20. N-nya berapa? Oke. N itu gaya normalnya ya. Gaya normalnya itu adalah ya ini. Gampangnya massa kali percepatan gravitasinya. Berarti 4 kali 10. Oke, berarti sama dengan 20 per 40. Yaitu berapa? 0,5. Sip, 0,5. Itulah μk-nya. Nah, gitu ya. Oke. Sip, itu dikatakan sebagai apa tadi? Koefisien geseknya, yaitu 0,5. Ada nggak? Ada. Cakep. Mantap. Ngerti? Insya Allah. Sip, see you. Dadah. Semangat maju terus. Pantang mundur. Oke, bro, stop, sis gitu ya. Oke. Ini apa namanya? Kita baca dulu soalnya ya. Jadi gambar yang ada di soal itu setelah diterjemahkan gambarnya jadi bentuknya seperti ini. Oke ya. Oke, yuk kita baca soalnya. Sebuah sistem mekanik diperlihatkan pada gambar. Ya, sudut kemiringannya 30 derajat ini ya. Jadi kemiringan di situ berapa derajat tadi? 30 derajat di sini. Mana nih pensil saya kok nggak muncul? Loh, nggak ada ya. Sebentar. Oke, ini 30 derajat. Oke, 30 derajat seperti ini, gitu ya. Bidangnya licin. Ya, berarti tidak ada gaya geseknya ya. Sistem berada dalam kondisi setimbang. Berarti nanti delta torsinya dan delta gayanya kok delta. Sigma torsinya dan sigma gayanya 0 ya. Oke. Resultannya 0. Oke, dan massa pegas diabaikan. Oke, massa pegas di sini. Ya. Ini diabaikan. Massa katrol juga diabaikan. Jika setiap massa dikalikan jadi 2 kali semula, jadi massa 1 dan massa 2 dikalikan jadi 2 kali semula, salah satu cara yang dapat dilakukan agar sistem tetap setimbang. Jadi sistem ini biar setimbang. Gimana caranya? Oke. Yuk kita analisis dulu tadi delta torsinya. Delta torsinya itu 0 ya. Torsi yang berjalan di sini nih samping bawah, ini samping kanan sama yang miring di sini. Oke. Kalau kalian perhatikan di sini tuh T2. Ini jarak dari sini ke sini tuh 2R. Ya, dari ini pusat ke sini 2R. Berarti nanti 2R kali T2. Sip. Ini akan sama dengan, karena dia setimbang ya, ini akan sama dengan torsi sebelah sini. Ini berarti T1, jaraknya ini ke pusatnya sini yaitu R aja ya, beda ya. Berarti R kali T1. Oke, kalau kita sederhanakan berarti R nya kita coret seperti ini. Berarti kita dapat 2T2 itu sama dengan T1. Sip. Jadi dari persamaan ini jumlah torsinya adalah 0. Kita dapetin ini. Oke, kita juga punya bahwa jumlah gaya yang bekerjanya 0 karena dia setimbang juga kan. Seperti itu, gitu ya. Gaya yang bekerja ini dia. Itu ini mg sin 30 karena di sini ya 30. Udah ngerti ya ini ya. Nggak perlu dijelasin ya. Oke. Makanya ini mg-nya, nanti yang sininya adalah mg sin. Oke ya, berarti gaya yang bekerjanya resultannya kan 0 tuh. Yang kerja 1 ini. Ya, yang ke bawah adalah M1G sin 30. M1G sin 30. M1G sekali sin 30. Paham ya? Sip. Ini akan sama dengan gaya yang berlawanannya, yaitu nih T1. Ya kan? Kali 2. T1 nya kali 2. Ini kan 1, 2 ya. Berarti 2T1. Cakep. Oke. Ngerti ya sampai sini ya. Kalau kalian perhatikan ini T1 nya sama dengan KX ya. T1 nya sama dengan KX. T1 sama dengan KX. Ya kan ya. Terus T2 nya itu sama dengan MG, M2G. Pahamnya sampai sini ya. Sip.
Dan kita punya tadi 2T2 sama dengan T1, yaitu 2T2 sama dengan T1. Cakep. Oke, berarti kita bisa definisikan gini. 2 kali 2T2 itu berarti 2 kali T2 berarti 2 kali M2 kali G gitu kan ya, sama dengan T1. Ya kan? Lihat T1-nya mana? T1-nya nih itu setengah kali MG kali sin 30. Ya, berarti setengah kali MG M1G ya, kali sin 30. Oke. Sama dengan T1 juga sama dengan apa? KX. Berarti ini sama dengan KX. Nah, jadi kita dapat bersama nih. Maka sistem mempunyai tetap seimbang. Dengan seperti ini, sistem tetap seimbang. Oke. Oke ya, jadi kita dapat kondisi seperti ini nih. Nah, jadi kondisi ini nanti kita bisa gunakan untuk menjawab soal. Soalnya apa tadi katanya? Jika setiap massa dikalikan 2 dari semula, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah jadi setiap massanya dikalikan 2. Nah, gitu ya. Baik massa M1 ataupun M2-nya dikalikan 2. Ya. Berarti ini dikalikan 2, misalnya M1-nya kalikan 2, M2 kalikan 2A. Biar dia tetap sama, apa yang harus dilakukan? Nah, gitu ya. Kalau G-nya ini kan nggak mungkin kita rubah nih, ya. Kecepatan gravitasi yang bisa kita rubah adalah K sama X-nya. Jadi koefisiennya menjadi 2 kalinya di sini ya. Berarti koefisiennya menjadi 2 kalinya seperti itu, atau jaraknya menjadi 2 kalinya. Atau pertambahan panjang maksudnya. Pertambahan panjangnya menjadi 2 kalinya. Ini 2 kali. Atau X-nya pertambahan panjang pegasnya menjadi 2 kalinya juga. Nah, itu berarti ya, biar tetap seimbang kondisinya. Oke. Konstan pegas tetap dan pertambahan panjang pegas menjadi 2 kali. Sip, betul. Nah, jadi salah satunya ya. Konstan pegas menjadi setengah kalinya. Oke, tidak. Konstan pegas tetap dan pertambahan panjang pegas menjadi setengah. Oh, tidak. Konstanta pegas menjadi 2 kali semula dan pertambahan panjang pegas tetap. Oke, yang ini juga konstanta pegas menjadi 2 kalinya. Oke. Dan pertambahan panjang tetap. Oh, betul juga tuh. Nah, kan salah satunya kan. Nah, salah ini atau nih. Jadi ini atau salah satunya. Kalau satunya berubah 2 kali, yang satunya tetap ya. Konstanta pegas tetap dan ini salah. Oh, yang paling tepat yang mana kira-kira? Konstanta pegas tetap dan pertambahan panjang pegas menjadi 2 kalinya. Oke. Konstanta pegas menjadi 2 kalinya dan pertambahan panjang pegas tetap. Kira-kira yang bisa kita kontrol itu yang mana? Gitu kan ya. Saat masanya ditambahkan 2 kalinya, ya kan itu dalam kontrol kita tuh masa ditambahin. Harusnya yang bisa kita kontrol adalah apa? Betul, konstanta pegasnya. Jadi pegasnya nanti diganti, gitu ya. Itu yang bisa kita kontrol agar dia tetap seimbang. Jadi antara A sama D yang lebih tepat yang D. Oke, mantap. See you. Dadah. Oke, bro, sob. Oke, kita baca soalnya. Seorang pemain biola menarik senar, ya, dengan gaya 4 Newton sehingga bertambah 4 mm. Jadi misalnya gini. Misalnya panjang awalnya nggak tahu berapa, setelah ditarik bertambah. Nah, gitu ya. Bertambahnya berapa nih? Bertambahnya adalah 4 mm. Gaya yang diterapkan adalah F-nya adalah 4 Newton. Pertanyaannya, besar usaha yang dikerjakan oleh pemain bola tersebut berapa? Gitu ya. W atau usaha itu adalah F kali S. F-nya adalah 4 Newton. S-nya itu ini dia. Perubahannya menjadi 4 mm. Ya. 4 mm itu sama aja berapa? Berapa joule? Berapa meter? Oke, ya, sip. Tapi kita nggak pakai ini ya, maaf lupa. Nah, karena ini berupa senar atau pegas, kita memakan senar atau pegas di sini. Berarti usaha itu sama dengan energi potensial pegas. Energi
potensial dari pegas. Itu sama dengan berarti nanti rumusnya lah 0,5 ya kan kali F kali delta X. Gitu ya. Oke, kalau rumus umum usaha emang ini gitu kan, tapi khusus untuk pegas atau untuk senar seperti ini itu samanya dengan energi potensialnya. Oke. Berarti nanti usahanya sama dengan 0,5 kali gayanya adalah 4 ya kan ya, kali milimeter. Gitu kan, kali 4 milimeter. Atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 meter. Ya, satuannya meter ini masih ya. Oke, sip. Berarti kalau kita kalikan 0,5 kali 4 2 kali 4 8. Berarti 8 kali 10 pangkat min 3 joule. Kalau seperti ini. Kalau kita jadikan ke milijoule berarti samanya 8 milijoule. Oke, sip. Oke, ada nggak kira-kira ya? Ada bro. Ini mantap gitu ya. Jadi kita pakai energi potensial pegas. Oke, sip, cakep. See you. Dadah. Semangat, maju terus, pantang mundur. Oke, Mas Bro, Mbak Sis, kita baca ya soalnya ya. Oke. Sebuah bencana berisi fluida ideal dengan massa jenis airnya adalah R, atau massa jenis cairannya adalah R. Bencana tersebut berada di dalam lift laboratorium yang sedang bergerak dan dipercepat ke atas dengan percepatan A. Oke. Perbedaan tekanan antara dua titik dalam fluida tersebut yang terpisah pada arah vertikal sejauh H, gitu ya, sejauh H, maka gitu ya. Sejauh H ya, bukan DH itu. Sejauh H adalah oke. Jadi kalau kita gambar nih, misalnya kita punya lift ini. Oke, gitu kan. Terus di dalamnya kita punya wadah cairan gitu ya. Kita taruh nih. Seperti ini misalnya. Gitu ya. Jadi yang gede itu liftnya dia bergerak ke atas. Ini liftnya bergerak ke atas dengan percepatan A. Dia bergeraknya ke atas dengan percepatan A. Kebayang ya? Sip. Gitu. Oke, yang merah ini wadah fluidanya. Di dalam fluida itu ada di posisi titik A misalnya di sini di atas. Ada titik A dan ada titik B misalnya. Gitu ya, dia punya perbedaan ketinggian delta H. Oke, seperti itu ya. Yang ditanyakan apa? Perbedaan tekanannya. Dua titik dalam fluida tersebut. Jadi perbedaan tekanan di A dan di B. Oke. Oke, kita cari ya. Oke, jadi perbedaan tekanan atau delta pressure-nya adalah, atau delta P itu adalah rho GH. Rho GH gitu kan ya. Atau G-nya ini menjadi percepatan. Berarti tapi percepatan apa? Percepatan dari lift ini ya. Yang dipengaruhi gaya gravitasi tentunya gitu ya. Jadi nanti ini delta tekanan, perbedaan tekanan adalah rho ya kan, kali percepatan aksennya itu adalah percepatan lift ditambah percepatan gravitasi dikali delta H-nya. Gitu. Ya, ini dia. Inilah percepatannya. Perbedaan tekanan antara titik A sama titik B. Rho kali percepatannya kali perbedaan tingginya. Oke, ada nggak kira-kira yang seperti ini? Ada ya. Sip, mantap. Ini dia. Oke, cakep. See you. Dadah.